윤 대표님? 나는요 앞으로도 윤은성 씨가 혜인이 샤버님 Kali ini Menet akan membahas drama Korea yang berjudul Queen of Tears. Tanpa berlama lagi, episode 8. Mari kita review. Hyunwoo hanya bisa mengatakan maaf sambil menangis pedih. Namun begitu, ia mengatakan segalanya. Jika mereka sudah pergi ke Jerman dan terkuaknya niat Hyunwoo yang ingin bercerai, Hyunwoo lalu terus memaksa Hae-in untuk mengingat semua kejadian itu. Hingga akhirnya ingatan Hae-in pun pulih kembali, dan kata cerai pun keluar dari mulut Hae-in. Pagi harinya pengacara perceraian Hae-in muncul, pria yang misterius. Ada banyak rumor tentangnya. Pria bernama Vincenzo Cassano. Katanya ia adalah seorang alien atau pewaris konglomerat. Dan ada yang bilang juga seorang tentara ataupun manusia serigala. Tapi yang jelas, ia adalah seorang bos mafia yang menakutkan. Yang Gi pun ketakutan berhadapan dengan pengacara Hae-in itu. Keempatnya kini berhadapan membahas mengenai alasan perceraiannya. Vincenzo sungguh tak bisa dibantah. Hyunwoo yang sudah pasrah, ia tak masalah ditulis apapun alasannya. Toh ia juga tak menuntut untuk mendapatkan tunjangan apapun. Di tempat lain, sungguh gawat. Eun-sung kini sudah mengetahui jika Hae-in menderita tumor ganas. Eun-sung lalu mengenang ketika kecil dulu. Hae-in nampaknya adalah cinta pertamanya. Saat itu, Eun-sung rela menerjang Dogi buas demi Hae-in yang dikejar-kejar Dogi itu. Dan ternyata kalung yang dipakai Eun-sung selama ini adalah milik Hae-in ketika kecil dulu. Hae-in mengikuti jejak Hyunwoo berdasarkan laporan kala itu. Ia datang ke tempat bisbol koin yang biasa Hyunwoo datangi, dan ternyata itu menyenangkan. Lalu datang ke resto yang biasa Hyunwoo datangi juga. Tak disangka Hyunwoo dan Hyanggi ada di sana. Hae-in hanya bisa menguping pembicaraan Hyunwoo itu, dan sedikit tersentuh kala Hyunwoo mengatakan jika ia rela hidup penuh dengan tekanan di keluarga Queens demi selalu berada di sisi Hae-in. Grace mulai melancarkan aksinya lagi. Ia meminta agar Hyunwoo dipecat dari kantor, karena toh Hae-in dan Hyunwoo kini sudah bercerai. Diam-diam Eun-sung menyuruh seseorang untuk membuntuti Hae-in. Eun-sung melewati batas lagi. Ia mengatakan yang dibutuhkan Queens dan Hae-in adalah dirinya. Karena hal ini, Hae-in pun mengatakan jika ia tak akan melanjutkan Herkina lagi. Ibu Hae-in dan ibu Hyunwoo bertemu. Dengan sengaja ibu Hyunwoo berdandan rapih untuk bertemu besannya itu. Tentu ibu Hae-in bersikap begitu angkuh. Ia berkata jika Hyunwoo dan Hae-in sudah bercerai dan meminta agar Hyunwoo untuk keluar dari pekerjaannya karena itu sangat menyedihkan. Ibu yang tak tahu apapun syok mendengar hal itu. Dengan wajah lemas dan menahan tangis, ibu kembali ke rumah disambut keluarga yang lainnya. Hyunwoo mendapatkan data jam tangan yang ia selidiki. Jam tangan yang langka dan hanya satu orang Korea yang membelinya, yaitu terdaftar atas nama wanita simpanan sang ketua, yaitu Mo Seul-hee yang telah dibeli 6 tahun lalu. Namun kenapa jam tangan itu kini bisa di tangan Eun-sung? Hyunwoo menangkap basah sekretarisnya yang sedang bekerja sama dengan Eun-sung. Lalu Eun-sung sedang fokus membuntuti Hae-in dari mobilnya, namun tiba-tiba datang mobil Hyunwoo menodongnya. Hyunwoo memperingati jika Eun-sung terus membuntuti Hae-in dan menyakiti Hae-in, maka ia juga bisa melakukan hal serupa pada Eun-sung. Sesudahnya, Hyunwoo seperti bisa menyadari benang merah antara Mo Seul-hee dengan Eun-sung. Diketahui jika 4 tahun yang lalu, Hae-in mencintai Hyunwoo secara ugal-ugalan. Saat kencan berdua, ia selalu menyewa seluruh tempat itu, tanpa Hyunwoo sadari. Jika sedang terkena masalah, baru saja mencari Hyunwoo. Eun-sung mulai melakukan rencana busuknya, membuat mega proyek resort Suchol berantakan. Pangkalan militer yang awalnya setuju untuk pindah, kini malah menolak. Hyunwoo pun turun tangan, memberikan solusi untuk pangkalan militer itu, dan masalah terselesaikan. Kakek dan ayah sangat bangga karena Hyunwoo begitu pintar. Namun ternyata masalah tak sampai di situ. Para investor menarik diri karena ada rumor jika sang ketua Queens akan segera diinterogasi. Eun-sung membumbui jika itu pasti adalah perbuatan Hyunwoo yang telah membocorkan rahasia tentang kakek. Namun tak masalah jika para investor itu pun pergi. Hingga akhirnya Eun-sung menawarkan diri untuk menjadi investor tunggal.
Dengan senang hati kakek akan mengecap surat itu. Namun tak lama Hyunwoo datang dengan tergesa-gesa. Ia mengatakan untuk memikirkan kembali kerjasama itu. Karena jika ada masalah, maka saham kakek akan diserahkan pada Eun-sung. Tapi kakek sudah dimabuk cinta. Ternyata Moh Seol-hee sebelumnya sudah mewanti-wanti. Jika dukun hebat langganan mereka mengatakan, jika ada yang menawari kesepakatan besar, lebih baik menerimanya saja. Dan akhirnya kakek pun mengusir Hyunwoo, lalu mensahkan perjanjian dengan Eun-sung. Eun-sung berseringai puas. Kini kakek benar-benar sudah mengusir Hyunwoo dan dari kantornya sendiri. Hae-in pun merasa aneh, kenapa Hyunwoo tak pergi saja? Daripada dipermalukan seperti itu di hadapan para karyawannya. Tapi Hyunwoo tak akan pergi kemana-mana meninggalkan Hae-in sendiri. Di tempat lain di hari ulang tahunnya, kakek membuat surat kuasa keputusan medisnya untuk Moh Seol-hee. Benar-benar betina licik. Hyunwoo lalu bertemu dengan Bibi Macan. Bibi Macan mengajak untuk bekerja sama dan memberitahu semua rahasia tentang Moh Seol-hee. Bersama dengan Conan, sang detektif kepercayaan Bibi Macan, mereka membahas semua hal yang janggal tentang wanita itu. Dan akhirnya ditemukan satu titik, yaitu panti asuhan yang dekat dengan area perburuan Queens. Segera mendatangi pasangan suami kala itu, bertanya-tanya mengenai panti asuhannya, dan akhirnya Hyunwoo seolah menemukan benang merahnya lagi. Kaitan antara Moh Seol-hee dan Yoon Eun-sung. Acara ulang tahun kakek akan segera digelar, namun Bibi Bomja sang anak macan malah membuat gaduh. Ia marah besar kala melihat simpanan sang ayah memakai cincin milik ibunya. Bomja sudah tak tahan lagi. Akhirnya mengatakan jika selama ini identitas Moh Seol-hee adalah palsu. Hingga akhirnya Bomja menjambak rambut wanita itu. Tak tahan melihat kekasihnya disakiti. Untuk pertama kalinya, sang ketua Queen sungguh tega memukul Bomja anak kesayangannya lalu mengusirnya. Kini dua anak sudah tersingkir. Ternyata Bibi sengaja menjambak si simpanan itu untuk mendapatkan sampel DNA-nya. Mereka lalu membandingkannya dengan milik Yoon Eun-sung. Namun begitu, Bibi sungguh sangat sedih atas perlakuan ayah pada dirinya. Suchol begitu bangga pada dirinya sendiri sambil berkata pada Dahi jika hari ini adalah hari terbaik dalam hidupnya. Dan kini pertunjukan utama dimulai. Selagi pesta ulang tahun dimulai, istri Suchol malah kabur ke luar negeri. Dan si Grace mematikan CCTV di rumah lalu entah mengambil barang-barang apa di rumah Queens. Suchol lalu menemukan secari kertas berisi tulisan salam perpisahan dari Dahe. Suchol pun segera mencari anak dan istrinya. Dengan tertati-tati ia mengendari sepeda yang baru saja ia pelajari. Suchol menangis pedih karena kini ia sudah ditinggalkan oleh dua orang yang dicintainya. Kini kakek kena batunya karena sudah tak mempercayai anak-anaknya lagi. Moh Seol-hee ternyata sudah meracuni kakek. Wanita itu sudah tak ragu lagi menunjukkan taringnya. Untungnya kakek masih sempat mengangkat telepon dari Hyunwoo yang mengatakan jika dari hasil tes DNA, Yoon Eun-sung dan Moh Seol-hee adalah sepasang ibu dan anak. Kini kakek sudah tak berdaya dihianati oleh simpanan puluhan tahunnya. Kakek pun koma. Kini karena sudah ada surat kuasa, Moh Seol-hee sudah tak ragu lagi menunjukkan tanduk iblisnya. Ia melarang seluruh Queens untuk melihat keadaan sang ketua dan membenarkan jika dirinya adalah ibu kandung dari Yoon Eun-sung. Dan seperti yang sudah diduga, tumbangnya sang ketua Queens diikuti dengan perusahaan yang tumbang juga. Yoon Eun-sung mengambil alih seluruh perusahaan dan keluarga Queens pun menghilang dari peredaran. Sementara itu di desa Yongduri yang tenang, berita tentang Queens juga sudah sampai ke desa itu. Ayah merasa frustasi karena Hyunwoo mengalami badai yang seberat itu. Tapi tiba-tiba saja Hyunwoo datang. Semua merasa khawatir padanya dan merasa lega karena Hyunwoo bisa pergi dari keluarga licik itu. Karma sungguh nyata karena mereka semua sudah mengusir Hyunwoo. Tapi ternyata Hyunwoo tak datang sendiri. Hae-in juga ada di sana. Namun bukan hanya Hae-in saja, tapi ada ayah, ibu, Bibi Macan dan Suchol juga ikut ke desa Yongduri. Dan episode 8 pun berakhir.